Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 258, apakah dia menyetujui cucu menantu perempuan kecil itu? Siapa dia? Saya pernah melihatnya di berita sebelumnya. Sepertinya dia adalah seorang pangeran dari negara tertentu di Eropa Utara. Kudengar putra mahkota mengundangnya untuk menghadiri upacara pertunangannya. Jelas terlihat betapa dia menghargai Mukiki. Ini sepadan karena kita bisa bertemu dengan pangeran. Jelas sekali betapa berharganya pengantin kecil itu bagi putra mahkota. Kalau tidak, mengapa dia mengundang sang pangeran? Seorang tamu penting dan istimewa telah tiba. Tiba-tiba, para tamu merasa iri pada Mukiki. Seng Xiao bahkan membawa Mukiki untuk menyambut sang pangeran. Oh, pengantin wanita ini memang cantik. Xiao, kamu sangat beruntung. Sang pangeran melirik Mukiki. Kemudian, dia mengacungkan jempolnya kepada Seng Xiao dan mulai memuji mereka. Charlie, terima kasih sudah datang. Seng Xiao telah menyiapkan singgasana untuk menyambut tamu terhormat itu. Tentu saja, media massa mulai mengambil foto dengan gila-gilaan. Mereka bahkan melaporkan seluruh kejadian itu. Saat itulah kakek Seng mengetahui tentang tipu daya yang digunakan cucunya. Pangeran dari negara lain datang untuk menghadiri pertunangan Seng Xiao. Namun, kakeknya bahkan tidak muncul selama upacara. Betapa buruknya citra yang akan diciptakan. Pada saat itu, rumor tentang Mukiki mulai mereda di antara para tamu. Kakek Seng pun menjadi sangat puas. Tidak masalah meskipun kakek Seng tidak menghadiri upacara tersebut karena mereka memiliki tamu VIP lain di sana. Kakek Seng marah di rumah. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meminta sopir untuk mengantarnya ke hotel. Kakak ketujuh melihat kakek Seng meninggalkan rumah. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dengan marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakeknya akan pergi untuk mendukung gadis kecil itu. Tetapi, Seng Xiao tidak berencana untuk menunggu kakek Seng. Saat waktunya tiba, pembawa acara mulai mengambil posisi. Tamu-tamu lain juga mengambil tempat duduk. Tak lama kemudian, suasana menjadi sunyi. Seng Xiao menuntun Mukiki menaiki karpet yang dipenuhi bunga-bunga putih segar. Mereka berjalan menuju panggung. Pada saat yang sama, Seng Xiao memegang tangan istri kecilnya. Jelas terlihat bahwa dia melangkah dengan mantap. Pada saat itu, kakek Seng tiba di tempat kejadian. Dia berjalan ke halaman dengan tongkat. Dia bahkan menyapa yang lain. Maaf. Saya terlambat karena saya tidak enak badan. Ayah, kemarilah dan duduk di sini. Mama Seng memberi isyarat kepada kakek Seng untuk duduk di samping kakek Seng. Seng tua ada di sini. Jadi, apakah itu berarti dia menyetujui menantu perempuan kecil ini? Para tamu melihat kakek Seng di sana. Mereka kini mengerti pendiriannya. Kemunculannya berarti dia telah menyetujui Mukiki dan statusnya. Jadi, tidak ada yang bisa mempertanyakan status Mukiki mulai sekarang. Seng Xiao berdiri di atas panggung dan menatap kakeknya. Tampaknya pertarungan antara kakek dan cucu akan dimulai hari itu. Sekarang, saya akan mengumumkan bahwa upacara pertunangan antara Tuan Seng Xiao dan Nona Mukiki dimulai sekarang. Silakan berpegangan tangan dan saling berhadapan. Hari ini, saya akan meresmikan pertunangan di hadapan keluarga dan teman-teman kedua mempelai. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Setelah saling mengenal dan jatuh cinta, kalian siap melangkah ke fase berikutnya dalam hidup kalian. Kalian akan bertunangan dan kalian yakin bahwa pasangan kalian akan menjadi suami atau istri kalian di masa depan. Setelah bersumpah panjang, sang pembawa acara tiba-tiba melemparkan pertanyaan kepada para tamu. Hadirin sekalian, apakah ada yang menentang pertunangan ini? Tidak ada seorang pun yang menanggapi di antara para tamu. Meskipun kakek Seng tampak tidak senang dan tidak menyukai Mukiki, dia akan menepati janjinya karena dia telah menyetujuinya. Bagus. Saya harap kedua mempelai baru ini dapat melangkah ke jenjang pernikahan di masa depan dengan bergandengan tangan. Sekarang, silakan tukarkan tanda pertunanganmu. Pada saat itu, kakak keempat membawakan sebuah kotak cincin untuk mereka. Di dalam kotak itu terdapat cincin pertunangan Seng Xiao dan Mukiki. Itu adalah cincin pertunangan yang dibuat khusus untuk setiap anak Huang Yao. Bahkan nama kedua mempelai terukir di cincin tersebut. Seng Xiao mengeluarkan cincin itu dari kotak dan memegang tangan kiri Mukiki dengan hikmat. Dia memasangkan cincin itu di jari Mukiki dan memberikan kecupan lembut di sana. Selain itu, Mukiki mengeluarkan cincin itu dan memakaikannya pada Seng Xiao dengan hati-hati. Cincin berlian itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Pada saat yang sama, Seng Xiao melingkarkan tangannya di pinggang ramping Mukiki dan menciumnya di depan semua orang. Para tamu pun segera menjadi bersemangat. Pembawa acara pun tersenyum gembira dan berkata, "Selamat kepada kedua mempelai. Upacara pertunangan telah selesai dengan sukses. Sekarang, nikmati pesta yang romantis dan indah ini." Upacara pertunangan berjalan lancar. Itu karena Charlie ada di pihak Seng Xiao. Di sisi lain, kakek Seng tidak membuat keributan di sana. Dia duduk dengan sukarela.
Namun, kakek Sen tampak tidak begitu senang saat duduk di samping kakek Seng. Oud Seng, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Mengapa kamu bersikap seperti itu hari ini? Pak Tua Sen, Anda salah paham. Saya merasa tidak enak badan tadi. Kiki adalah cucu menantu saya. Tentu saja, saya berharap dia bergabung dengan keluarga kita. Kurasa tidak, kakek Sen mencibir. Kemudian, dia berdiri. Aku akan pergi dan menyambut tamu-tamuku. Kakek Sen kesal, tetapi dia tetap tersenyum di hadapan para tamu, terutama di hadapan pangeran. Dia harus tampil baik dan ramah. Menurut norma Jianchuan, kamu harus berdansa dengan ayahmu nanti. Tapi, Kiki, kamu tidak perlu takut. Apakah kamu mengerti? Setelah upacara, Mama Seng menghampiri Mu Kiki dan berkata kepadanya dengan hati-hati, Oud Seng tidak akan mencoba mempermalukanmu pada kesempatan seperti ini. Dia tidak mampu untuk dipermalukan juga. Bu, aku mengerti. Mu Kiki menganggukkan kepalanya. Seng Xiao menatap dingin ayahnya saat melihat Papa Seng berjalan ke arah mereka. Dia mengulurkan tangannya ke arah Mu Kiki, kemarilah, Kiki. Awalnya, Seng Xiao tidak mau mengikuti norma. Namun, Mama Seng mengingatkannya untuk tidak gegabah. Terlebih lagi, Kiki bukanlah boneka tanah liat. Dia pasti bisa menerimanya. Mu Kiki menatap Seng Xiao dan memberinya tatapan menghibur. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di tangan Papa Seng. Namun, Seng Xiao tidak ingin tangan ayahnya menyentuh Mu Kiki. Jadi, ia meletakkan tangan ibunya di tangan Papa Seng dan berkata kepadanya, kamu bisa berdansa dengan wanitamu. Aku akan berdansa dengan wanitaku. Kemudian, ia membawa Kiki ke tengah lantai dansa. Mengapa kamu berpikiran sempit? Aku tidak tahan. Seng Xiao memeluk Mu Kiki dan berbisik di telinganya. Jangan melepas gaunmu terlalu cepat malam ini. Mengapa? Nanti kau akan tahu. Seng Xiao memeluk putri kecilnya dan mulai menari di tengah lantai dansa. Ini adalah pertama kalinya mereka menari bersama. Jelas, Mu Kiki masih belum terbiasa. Dia jarang menari setelah dia belajar menari. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk tetap dekat satu sama lain. Mereka bersatu menjadi satu. Pemandangan itu begitu indah. Sebagian besar tamu sangat mengagumi mereka. Pada saat yang sama, pemandangan itu juga sangat menyakitkan bagi banyak orang, terutama saudari ketujuh dan Shen Ruei. Selain itu, tidak mudah bagi Shen Ruei untuk masuk.